Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Mutiara. Saya diminta membawa materi basic safety training mengenai yaitu modul 4 dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, materi kali ini yaitu tentang teknik pertolongan nafas buatan atau kita sebutnya BLS atau bantuan atau BHD, bantuan hidup dasar. Jadi, kapan dilakukan bantuan nafas itu yaitu pada saat, pernafasan berhenti. Jadi kita tahu nafasnya berhenti dari mana, kita cek, nafas, sang korban. Dengan cara apa? Mendekatkan telinga kita ke hidung korban. Penyebabnya apa sih, henti nafas itu? Ya bisa karena jalan nafasnya tersumbat oleh air, darah, siket atau kotoran dari, cairan tubuh kita, karena tenggelam ya oleh air, muntah-muntah yang hebat, kemudian tapi pasiennya berbaring. Kemudian muntahnya masuk ke dalam nafas, saluran nafas, atau karena tersedak benda asing. Karena saluran nafas yang membengkak, misalnya karena alergi berat, atau syok anafilaktik, atau tadi ya seperti, apabila terjadi, kebakaran dan pasien tersebut menghirup, hawa panas. Yang terakhir yaitu kelumpuhan alat pernafasan, bisa karena infeksi, bisa juga karena, patah tulang di daerah leher. Jenis pernafasan buatan yaitu yang pertama yang paling umum yaitu mouth to mouth yaitu atau ke mulut. Ada Holger Nielsen, ada Sylvester. Ini sudah, jarang digunakan ya. Yang umum kita gunakan adalah mouth to mouth. Pernafasan mouth to mouth, keuntungannya atau kelebihannya adalah dia sangat efektif karena kita langsung menghembuskan nafas pada korbannya. Caranya sederhana, bisa untuk bayi dan anak-anak. Tindakan RJP atau resusitasi jantung paru atau pemberian nafas buatan yaitu yang pertama kita lihat, itu di sini ada DRSCAB atau yang pertama yaitu Danger Response Short Call, EMS, Circulation, Airway, dan Breathing. Yang pertama yaitu danger and response. Ya, pastikan keamanan dan cek respon pasien. Kita lihat pasiennya dalam posisi yang aman atau tidak. Misalkan kalau tidak aman kita pindahkan ke tempat yang aman dengan tentunya pertama kali kita periksa apakah ada cedera lain. Ya, pindahkan pasiennya ke tempat yang aman, kemudian kita cek responsnya. Tepuk bahunya, goyangkan tubuhnya, panggil, "Pak, Bu, halo, Anda baik-baik saja tidak?" Nah, tepuk-tepuk badannya tapi tidak di bagian muka ya, jangan tampar-tampar bagian wajah. Boleh tepuk tapi di bagian, muka, di bagian bahu, bagian bahu atau di bagian lengan atau kita beri tekanan di bagian dada. Panggil-panggil, "Pak, Bu, halo, apakah Anda sadar? Apakah Anda baik-baik saja?" Seperti itu. Kita lihat responnya. Apabila tidak ada respon, kita teriak, panggil bantuan di samping. Di situ orang sekitar, "Halo, ada yang bisa bantu? Di sini ada orang tidak sadar," seperti itu. Atau kalau misalkan kita ada di, suatu lingkungan kerja, "Hei, minta tolong dong, ini ada yang nggak sadar," seperti itu ya. Kemudian langsung kita, telepon ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat atau, gawat darurat. Kemudian kita aktifkan tim resusitasi. Jadi kita langsung, aktifkan tim untuk, melakukan bantuan hidup dasar atau bantuan pertolongan pernafasan buatan. Mmm, Caranya bagaimana sih membantu pernafasan buatan ya? Oke, kita lihat langsung ke gambarnya ya yang pertama. Oke, yang pertama yaitu, tadi setelah kita meminta bantuan kita lakukan yang namanya circulation yaitu cek nafas, cek nadi, dan lakukan kompresi ya. Cek nafas dari korban ya, kemudian, eee, berikan kompresi atau pijat jantung seperti ini caranya ya, pijat jantungnya, tumpukan kedua telapak tangan, genggam salah satu jari-jari seperti ini, kemudian lakukan, penekanan di bagian, area tengah dari dada. Sebenarnya tidak di tengah sekali sih, sekitar 3 jari bergeser ke arah kiri, di mana tempat jantung, dan agak sedikit ke bawah, di ujung dari dada tersebut. Kita lakukan 30 kali, tekanan dada, kemudian kita berikan nafas
1 kali sampai 2 kali nafas buatan. Penekanannya tidak terlalu dalam juga tidak terlalu, dangkal. Ini yang pada, dewasa kita gunakan 2 tangan, pada anak juga di atas 12 tahun, 1 sampai 12 tahun, kemudian pada bayi kita gunakan 2 jari. Ya seperti ini ya cara kompresinya, yaitu naik turun. Nah yang naik turun adalah bagian area bahu ya, bukan lengan yang dilipat. Nah seperti ini, kita pastikan airway-nya, setelah tadi kita lakukan kompresi, kita cek jalan nafasnya. Karena kita mau berikan nafas buatan, maka kita cek airway-nya atau bebaskan jalan nafas. Dengan cara apa? Ya, ini kepalanya didorong ke belakang, kemudian dagunya ditarik ke atas, sehingga mulutnya terbuka. Nah, dari sini kita tempelkan telinga kita ke bagian hidung atau mulut korban sambil mata melihat ke arah dada korban. Apakah naik turun? Eee, apakah naik turun, apakah kita rasakan di telinga, apakah ada angin hembusan nafas? Kalau kita tidak dapat merasakan hembusan nafas anginnya, kita bisa lihat dari naik turunnya dada korban. Nah, kemudian tadi yang breathing, kasih nafas buatan 2 kali setelah dilakukan tadi ya 30 pijat jantung. Apabila korbannya kemudian sudah sadar, kita, kita letakkan mereka dalam posisi recovery position atau posisi pemulihan seperti ini ya, ke salah satu sisi yaitu ke bagian kanan dengan cara lengan kiri menopang di bagian pipi, bawah pipi, kaki kiri menyilang ke depan seperti ini, sambil menunggu, bantuan dari medis atau profesional datang. Bantuan ini dilakukan berapa lama sih kita harus, melakukan, bantuan nafas, buatan atau pertolongan nafas buatan, yaitu maksimal 30 menit. Dan kapan sih baiknya dimulai? Yaitu kurang dari 2 menit atau yang kita sebut sebagai golden period, 2 sampai 3 menit, dari kita temukan orang tersebut sadar. Apabila lebih dari 3 menit, maka, kemungkinan dia kembali bernafas atau bertahan, eee, lebih rendah ketimbang, kita temukan atau kita lakukan bantuan kurang dari 2 menit. Oke, ini ada posisi pemulihan pasca resusitasi, ya penolong seperti ini ya, menentangkan pasiennya, menaikkan lengan yang bagian kanan, lengan bagian kiri di bawah sampai ke pipi bagian kanan, kemudian kaki sebelah kiri dilipat. Oke, kemudian, korban dimiringkan sehingga tangan kiri menyangga pipi dari korban. Jadi kesimpulannya apa? Tadi langkah-langkah RJP atau bantuan nafas buatan yaitu, pertama yaitu kita lihat danger, pastikan keamanan dari korbannya, kemudian cek responsnya, kita shot, panggil atau minta bantuan, kita periksa sirkulasinya, cek nafasnya, cek nadinya, lakukan penekanan atau pijat jantung 30 kali per menit, bebaskan jalan nafas, berikan nafas, bantuan nafas 2 kali. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.